Shalom, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita persiapkan diri kita memasuki ibadah dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saudara-saudari, minggu ini mengingatkan kita akan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus di dalam GBKP. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersatu di dalam semua aspek kehidupan. Keberadaan saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus, termasuk yang berada di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas YKPD Alpha Omega, keberadaan orang tua kita yang sudah lanjut usia, termasuk yang tinggal di Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera PPOS. Demikian juga keberadaan anak-anak yatim piatu, termasuk yang berada di Panti Asuhan Kristen Pak Gelora Kasih. Mereka adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan dari kehidupan pelayanan dan persekutuan kita. Dalam ibadah ini, Allah mengingatkan kita untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka, baik melalui pribadi maupun persekutuan gereja kita. Saudara yang terkasih, mari kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17, ayat 1 dan 4, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Berilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hindaanku ini sungguh beribadat, sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Di dalam nama Allah Bapa yang mengasihi manusia, di dalam nama Putranya Yesus Kristus yang datang menyatakan kasih-Nya bagi kamu, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberi kekuatan kepadamu untuk menyatakan kasih Allah bagi sesama manusia. Bersukacitalah orang yang melihat kemuliaan dari kasih Allah,
damai sejahtera bagi kamu yang datang kepadanya. Amin. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 10, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Dalam berkat bila musikmu bergerak, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingatlah Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau agungkan. Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal yang ke-31, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Kita membaca secara responsoris. Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, Atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya. malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, Dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Ibu Bapa jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah, yang memberikan bagi kami kehidupan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Raja Gereja. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami bersekutu dalam satu roh dan kebenaran, memuji Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah saat ini Tuhan, kami boleh tundukkan hati kami,
dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan untuk mendengar firman-Mu, menghidupinya dan melakukannya. Damai sejahtera Allah lah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang menguasai hati dan pikiran jemaat. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sabda bagi kita, menjadi khotbah bagi kita pada Minggu 11 Oktober 2020 ini, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita Bapak Ibu. Kami percaya ada sukacita yang Tuhan tetap beri bagi kita walaupun kita harus beribadah di rumah masing-masing. Walaupun kita berhadapan dengan banyak tantangan pandemi COVID-19, tapi kami percaya sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, kita selalu punya spirit dan semangat, dan itu akan menguatkan kita, memberi daya tahan dan imun bagi kita. Baik Ibu Bapak, sebagaimana firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, yang telah kita bacakan. Rasul Petrus mengatakan bagaimana kita hidup mengasihi saudara kita dengan segenap hati, full heart, sepenuh hati. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, tentu banyak alasan bagi setiap pribadi atau motivasi bagi setiap orang untuk mengasihi. Satu hal yang pasti semua kita punya kasih. Tapi apa yang disebutkan menjadi alasan dan motivasi tentu berbeda-beda. Ada orang mengasihi orang lain, saudaranya, agar dia mendapatkan kasih kembali. Maka ketika kasihnya tidak berbalas, dia sakit hati. Ada juga motivasi orang mengasihi saudara bahkan keluarganya dengan tujuan ada kepentingan, sehingga sering kita mendengar ada udang di balik batu. Ada yang diharapkan, ada imbalan yang dia nantikan. Maka ketika kasihnya itu tidak dibalas oleh orang lain yang mendapatkan, dia marah, dia kecewa, bahkan dia sampai bersungut-sungut. Kasihnya itu pudar. Lalu ada juga orang memberi kasih kepada saudaranya agar terpublikasi, pencitraan. Kita tahu sekarang ya dalam musim-musim pemilihan, bahkan periode-periode, bahkan pemilihan kepala-kepala daerah apapun, orang sering mengatakan kenapa tiba-tiba dia ramah. Kenapa seseorang itu ramah? Kita tidak memvonis, tapi itu menjadi pergumulan di masyarakat. Ada orang mengasihi itu agar dia boleh di media sosialkan, diviralkan, terkenal, dipuji orang lain. Sehingga ketika orang lain tidak memuji perbuatan kasihnya atau tidak merespon atau tidak memilih dia, maka dia akan marah juga. Tentu di sini kasih itu teruji. Ibu bapak saudara, tentu disinilah Rasul Petrus mau menegaskan bagaimana jemaat Tuhan boleh hidup dalam kasih yang tidak hanya merupakan produk karena ada kepentingan dan keinginan atau yang lahir dari luar dirinya, tapi kasih itu menjadi karakter hidupnya, menjadi identitas pribadinya, menjadi kehidupan di mana dia
Tuhan tempatkan. Sehingga kasih itu tidak sirna walaupun di luar dirinya banyak orang tidak menyambut. Walaupun kasih itu tidak berbalas, tapi kasih yang melekat dan merupakan kehidupan itu akan kokoh adanya. Tentu tidak gampang Ibu Bapak. Itu tidak bisa dihasilkan dengan kekuatan kita sendiri. Itu tidak bisa ditumbuh kembangkan dengan kemampuan kita berpikir. Disinilah Petrus mau mengatakan bahwa kita mampu mengasihi dengan segenap hati. Baik saudara kita, keluarga kita, bahkan musuh kita. Yang memusuhi, yang membenci kita. Ketika kita sudah mengalami kesucian diri. Ibu Bapak tentu berbicara soal kesucian diri. Kita bisa memahaminya bahwa sama dengan bersih atau hidup kudus, ya. Allah itu kudus dan Dia menginginkan kita juga sama hidup dalam kekudusan. Dan kekudusan serta kesucian hidup yang ada pada kita itu bukan dihasilkan dan tidak mampu diberikan dunia ini. Itu hanya milik Allah, oleh Allah. Dan kita hanya bisa memilikinya ketika ada ketaatan akan kebenaran terhadap Allah. Kita boleh menelaah apa itu kesucian diri yang dimaksudkan Petrus. Itu mengacu kepada kesungguhan dari pertobatan pribadi seseorang. Kesucian diri dan kesucian hidup itu mengarah menuju memberi arti kepada kesungguhan, pertobatan yang sungguh-sungguh. Hidupnya benar-benar merasakan telah diubah oleh Tuhan. Telah dibaharui, telah dibentuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Itulah kesucian hidup. Dan itu hanya bisa ketika kita sebagai umat yang dipilih Tuhan, taat, setia kepada kebenaran itu. Apakah kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kebenaran dan ketaatan akan kebenaran itu adalah penerimaan terhadap Injil Tuhan. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 17 disebutkan, firman-Mu adalah kebenaran, dan barang siapa yang berjalan di dalamnya, maka kuduslah mereka. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Tentu Petrus menegaskan jemaat Tuhan, kalau kita rindu menjadi orang-orang yang boleh mengaplikasikan hidup kita, menerjemahkan kasih dengan segenap hati itu hanya bisa ketika Tuhan telah memberikan kesucian hidup bagi kita dan kita meresponnya melalui ketaatan yang sungguh kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, tentu kasih mengasihi itu sangat dirindukan setiap orang. Jujur kita mengatakan banyak orang ingin dikasihi tapi malas atau sulit mengasihi orang lain. Dia butuh diperhatikan, dia butuh dikasihi, tapi ketika dia diundang dan diminta untuk mengasihi orang-orang yang mungkin tidak sederajat dengannya, atau mungkin orang-orang yang di luar apa yang dia pikirkan, dia sulit menerjemahkan itu. Dia sulit untuk membagi kasihnya itu. Di sini tantangan bagi kita. Tapi apa yang Tuhan Yesus mau ketika Dia memberikan kekudusan hidup bagi kita, Dia ingin supaya kasih kita tidak pura-pura, ikhlas, tidak munafik, lain di bibir, lain di hati ya. Tidak seperti itu, bukan lip service. Tapi bisa dirasakan orang lain, kasih yang menyentuh, membangun, memotivasi, bahkan memberi semangat bagi orang lain. Itu kasih yang Tuhan inginkan. Kita boleh melihat bagaimana kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Tidak pura-pura, yang tidak pantas kita menerimanya, tapi Tuhan melayakkannya. Kasih yang sempurna dari Tuhan itu Dia terjemahkan tanpa memandang bulu. Tidak melihat status siapa yang Dia kasihi, bahkan musuh sekalipun, orang yang membenci Dia sekalipun, Dia kasihi.
Ada kata phileo yang dipakai di sana. Philia, kasih persaudaraan. Yang didasari oleh kasih agape. Kasih yang tidak memperhitungkan siapa yang akan menerima. Tapi itu sempurna diberikan dengan tulus tanpa pamrih. Tentu sekali Bapak Ibu, dalam minggu kita, minggu penjemaatan, kita diarahkan bagaimana melihat saudara-saudara kita yang Tuhan beri kehidupan melewat Yayasan Alpha Omega, memiliki kebutuhan yang berbeda. Orang tua kita yang ada di Pepos, ya, Yayasan untuk Orang Tua Sejahtera, juga di Gelora Kasih, bagaimana anak-anak Tuhan di sana dikasihi. Tuhan meminta kita, memanggil kita bagaimana kasih itu yang merupakan ciri khas identitas kita itu boleh menjangkau kehidupan di sana. Tuhan bilang tidak ada alasan bagi kita tidak mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dia sebutkan dalam Yohanes 13, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lalu adakah di antara kita yang masih membenci saudaranya? Ibu bapak, mari koreksi hati kita, mari periksa hati kita. Adakah kita masih menyimpan sakit hati ya terhadap saudara, teman, ya, tetangga, mertua, menantu. Ya, kita mungkin sulit mengatakannya, tapi mari kita bertanya kepada hati kita. Disinilah kita mau dibaharui oleh firman Tuhan, bagaimana kasih Allah itu menggenapi kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk membenci, karena kita juga diingatkan, kita pun tidak sempurna menerima kasih Allah itu yang sempurna adanya. Baik Bapak Ibu, mari kita melihat di tengah-tengah kehidupan ini, banyak orang diselubungi oleh egoisme. Egoisme yang berselubungkan kasih. Mengasihi, berbuat baik sepanjang itu menguntungkan baginya. Pengorbanan Yesus di kayu salib tidak ada satu keuntungan dari pribadi Yesus. Tapi apa yang menjadi berkat, apa yang menjadi buah dari pengorbanan itu, dunia diselamatkan, manusia dimerdekakan, dosa diampuni, maut dikalahkan. Tapi apa yang mau kita teladani dari pengorbanan kasih Yesus? Ada keikhlasan, kasih yang dengan sepenuh hati itu membutuhkan pengorbanan. Berkorban perasaan, berkorban tenaga, berkorban waktu. Kalau kita boleh lihat di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, dalam kondisi pelayanan pastoral yang dibutuhkan, bagaimana kita care dengan orang lain, bagaimana kita concern dengan kehidupan orang lain, ya, bagaimana kita boleh hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang terpuruk, sebagaimana disebutkan Ayub tadi, dia boleh hadir membuka mata orang-orang yang buta, yang tertutup, membangkitkan orang-orang yang tertunduk, yang tertindas. Hadir dalam kasih yang diberikan oleh Tuhan, kasih yang sempurna itu memerdekakan orang lain, memberikan sesuatu kehidupan bagi orang lain. Itu kasih persaudaraan, kasih philia, kasih yang meminta kita untuk melakukannya sepanjang kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Kasih agape yang mendasarinya tentunya kasih yang mulia yang diberikan oleh Allah dengan memberikan anaknya yang tunggal. Dan itu lahir dari Allah sendiri. Mengasihi dengan segenap hati. Dalam ayat 22 tentu disebutkan di sana, apabila kita memiliki ketaatan,
Tentu orang yang mengasihi itu taat, setia. Kalau kita bandingkan dulu dalam kehidupan kita, bagaimana kita menguji kasih seorang pacar ya, atau suami, atau istri, sahabat. Kita mau uji apakah sahabat kita mengasihi kita dengan sungguh. Mari kita melihat dengan bukti-bukti yang dia lakukan. Bagaimana dengan kedisiplinan, kesetiaan dia boleh berkomunikasi dengan kita. Kalau kita katakan kita mengasihi tapi kita tidak pernah punya hubungan, kita tidak pernah membangun komunikasi dengan baik, tentu di sana kasih itu teruji kembali. Tapi kasih yang disebutkan dengan segenap hati ini tidak mempersoalkan apakah orang yang kita kasihi itu punya perasaan yang sama dengan kita. Kita tidak mempersoalkan apakah kasih yang kita berikan sebanding equal atau sama ukurannya. Kalau kita memberi 1 kilo buah mangga lalu kita mendapat balasan 1 kilo buah yang sama, tentu tidak. Kita menanam kasih itu di sini. Kita tidak tahu Tuhan menumbuh kembangkan itu lewat banyak hal. Lewat dalam banyak bentuk yang kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Tuhan boleh pakai berbagai cara. Dunia ini tidak membayangkan bagaimana anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Allah beri sebagai bukti kasih yang sempurna. Tidak ada yang menduga dan tidak ada yang sanggup melakukannya. Tapi Allah melakukannya demi umat manusia. Baik Bapak Ibu, kita harus diingatkan dan ditegaskan lewat firman ini. Bagaimana kita dibaharui itu, bagaimana kita dilahirkan kembali bukan dengan barang yang fana. Saya tertarik sekali dengan lagu itu. Bukan dengan barang fana Kau menebus hidupku. Iya, mungkin Bapak Ibu tahu, tapi dengan darah yang mahal dan pengorbanan Tuhan yang luar biasa, kita ditebus. Ini yang membuat kita semakin optimis untuk mengasihi. Sanggupkah saya? Sanggupkah Bapak Ibu dalam kondisi yang penuh dengan protokol kesehatan ini, keterbatasan ini, bisa mengasihi orang lain? Disinilah Tuhan mau katakan lewat surat Petrus ini, bahwa kasih Tuhan itu tidak bisa dihambat, tidak bisa dihempang oleh apapun, oleh situasi apapun, oleh kondisi apapun. Karena kasih Tuhan itu punya potensi dinamis di tengah-tengah kehidupan kita. Itu akan bergerak menjadi motivator, menggerakkan kita untuk mengaplikasikan kasih yang sempurna itu, yang penuh dengan keikhlasan itu, yang segenap hati itu bisa dirasakan oleh orang lain. Tidak dengan barang yang fana. Kalau boleh kita mendapatkan kasih dengan membayar, tentu kita ibu bapak ya pasti berpikir saya akan kumpulkan uang agar orang lain semua mengasihi saya. Kadang-kadang dibayar pun orang lain tidak mau mengasihi kita. Lebih dari itu, kalau kita membutuhkan kesucian hidup, kita membutuhkan perubahan hidup, kita mau merasakan kasih Allah itu, kita tidak bisa membayar dengan hal-hal yang fana. Baik itu kekuatan, baik itu kepintaran, baik itu kemampuan, harta milik dan yang lainnya. Itu hanya anugerah Tuhan. Itu hanya bisa karena kesempurnaan kasih Tuhan yang sungguh-sungguh datang dari Allah, bukan karena kepentingan dunia ini, tapi itu diberikan Allah untuk kebaikan dunia ini. Mengasihi bisa kita lakukan dengan ketaatan. Kita diundang untuk taat, setia, mendengar firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebagai perenungan akan firman Tuhan dalam minggu penjemaatan, mengingat saudara-saudara kita di mana mereka saat ini walaupun punya jarak, walaupun kita tidak tinggal bersama, saya yakin ketika kita punya kerinduan untuk mengaplikasikan, boleh menerjemahkan, menyampaikan kasih Allah itu, Tuhan akan memampukan kita. Seperti ibadah ini. Lewat live streaming kita bisa menyatakan kasih Allah itu. Mungkin juga
via video call, alat-alat telekomunikasi yang lain. Mungkin juga dengan jarak yang harus memakai protokoler kesehatan, kita mampu. Yakinkanlah ketika kasih Tuhan itu yang menyelimuti kehidupan kita, maka itu akan bisa kita nyatakan dengan hal yang sekecil apapun. Tuhan akan memberkati itu menjadi kasih yang besar dan sempurna. Sebagai orang Kristen tidak ada alasan mengatakan saya tidak mampu. Sekali lagi, sebagai orang Kristen tidak ada alasan mengatakan bahwa kasih Allah belum sempurna bagi saya. Saya hanya menerimanya setengah, saya menerima seperempat. Kenapa? Karena untuk membuktikan besarnya kasih Allah, tidak hanya berkat yang Dia anugerahkan. Dia beri kita berkat kehidupan, kesehatan, kekuatan, berkat rezeki sehari-hari melewat pekerjaan kita. Di tengah-tengah krisis ekonomi ini kita masih diberikan kehidupan dan kekuatan menjalani hidup. Bukan sebatas berkat kasih Allah. Kita lewat minggu ini diingatkan. Tuhan memberikan lebih dari berkat itu. Tapi anaknya yang tunggal Dia berikan agar kita menerima penyucian diri. Agar kita dibaharui dalam kemenangan dan keselamatan. Yang kedua, tidak perlu bertanya. Saya pikir dalam perjalanan kehidupan gereja, kita tidak perlu menuntut apa yang telah saya terima dari Tuhan. Apa yang telah orang lain lakukan kepadaku. Apa yang sudah Dia lakukan kepada saya. Kenapa saya harus dituntut mengasihi Dia. Tapi mari kita merenung lewat firman Tuhan ini. Apa yang sudah kita korbankan. Apa yang sudah kita berikan untuk mengasihi Allah lewat kehidupan dengan sesama. Apa yang telah kita wujudkan sebagai bukti menjawab, mengaminkan kasih Allah yang sempurna itu lewat kehidupan bersama kita. Allah tidak menuntut dari kita. Allah hanya menginginkan kita untuk setia, mempertahankan identitas kita sebagai orang-orang yang sudah dibaharui oleh Tuhan. Hiduplah dalam kasih dan perlihatkanlah kasih itu dengan segenap hatimu tanpa pandang bulu, tanpa mengukur derajat status orang lain. Dan yang terakhir, kasih kita harus didasari kasih agape. Kasih yang tulus, kasih yang penuh dengan kepedulian. Mari kita menoleh kepada teman-teman kita. Mungkin ada yang sudah terpapar, mungkin sudah ada yang positif. Mungkin juga kesulitan makan karena pekerjaan, dipecat dari pekerjaan. Dan banyak hal yang membuat pergumulan hidup semakin terpuruk. Hadirkah kita di sana dengan kasih? Adakah kita sebagai gereja di sana? Adakah kita menyatakan identitas kita sebagai anak-anak Allah yang telah dikasihi? Menjamah, merangkul kehidupan banyak orang. Mengasihi dengan segenap hati. Memerdekakan dan mau berkorban jauh dari kemunafikan. Wujud dari ketaatan dan lahir baru di dalam Allah. Hiduplah dalam kasih yang dari Tuhan. Tunjukkanlah itu lewat kehidupan yang nyata. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan, Engkau adalah kasih yang sempurna itu. Yang memberikannya bagi kami dengan pengorbanan yang luar biasa. Tak sepantasnya kami menerima karena dosa dan keterbatasan kami. Tapi karena kasih Tuhan yang sungguh sempurna tanpa memperhitungkan dosa dan kejahatan kami, Engkau menebus kami tidak dengan barang fana. Biarlah Tuhan, kami boleh hidup dalam identitas kami, karakter Kristiani kami, menyatakan kasih Tuhan lewat hidup kami sehari-hari kepada saudara-saudara kami, kepada keluarga, sesama, walaupun mungkin harus menjangkau dan mengorbankan banyak hal. Terima kasih Tuhan buat kasih yang sempurna itu. Berkati kami, biarlah firman-Mu itu tumbuh berkembang dan berbuah lewat kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari serayan Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberi persembahan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Melalui persembahan ini kita sudah mengambil bagian menolong mereka yang lemah. Firman Allah yang menjadi dasar persembahan syukur kita diangkat dari Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 287A ayat 1 dan 2. Syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kami, mengajari kami untuk mempersembahkan persembahan syukur kami bagi Tuhan. Yang kami tahu itu semuanya sumbernya dari Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberkati persembahan syukur kami. Walaupun kami tahu apa yang kami persembahkan belum seberapa dibandingkan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami dan yang akan Tuhan beri lagi bagi kami sebagai berkat yang berkelimpahan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kehidupan kami. Untuk itu biarlah Engkau memberkati persembahan kami sehingga melalui gereja Tuhan boleh dipakai untuk pelayanan diakonia kami. Bagi kehidupan banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang kesulitan ekonomi. Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka. Mungkin yang sakit, Engkau juga menjamah mereka. Terima kasih ya Bapa, ajarilah hidup kami untuk senantiasa lebih bersuka cita ketika memberi daripada menerima. Karena berkat-Mu akan berkelimpahan. Dan biarlah melalui hidup kami Tuhan, kami Engkau pakai selalu menjadi alat-alat berkat. Berkati gereja-Mu yang mengelolanya. Berkati seraian Tuhan yang Tuhan percayakan juga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita. Warta Kebaktian Minggu tanggal 11 Oktober 2020. Yang pertama, Kebaktian Rumah Tangga PJJ, bahan 1 Yohanes 4 ayat 16b sampai 21 dengan tema Sehken Kekelengan. Jadwal PJJ secara online menggunakan aplikasi Zoom dapat kita lihat di website gbkpbatangsseranganmedan.or.id. Yang kedua, persembahan kerjarani untuk anggota jemaat yang ingin memberikan persembahan kerjarani dapat ditransfer ke rekening Runggun di Bank Mandiri atas nama GBKP Runggun Batang Serangan Medan atau dititip ke pegawai sekretariat gereja. Yang ketiga, PA Mambre Runggun. PA Mambre Runggun dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 pukul 19 WIB melalui aplikasi Zoom. Pembimbing Pendeta Tanda Pinem. Bacaan Efesus 5 ayat 25 sampai 30 dengan tema Engkelengi Ndehara. Tuan rumah
Mambre PJJ Batu Gingging, Senin. Yang keempat, PA Saitun. PA Saitun Runggun dilaksanakan pada hari Minggu depan tanggal 18 Oktober 2020 jam 19.30 WIB melalui Zoom. Pembimbing Pendeta Tanda Pinem. Bacaan Matius 25 ayat 14-30 dengan tema Kala si enggo ngaloken pemere di bata, pakai kenalah alu mehuli. Tujuan, gelah saitun makeken pemere perkuah ate di bata, alu mehuli ibas kegeluhena. Yang kelima, saat teduh. Saat teduh dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat jam 06 WIB melalui Zoom. Jadwal ibadah saat teduh terlampir dalam warta jemaat ini. Yang keenam, angkat sidi ngawan. Angkat sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020, 2 kali kebaktian, jam 8 dan jam 11 WIB. Dan kebaktian yang kedua, tanggal 1 November 2020, 2 kali kebaktian, jam 8 dan jam 11 WIB di gereja ini. Persiapan angkat sidi dilakukan pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 untuk kebaktian 1 dan 2 dan tanggal 31 Oktober 2020 untuk kebaktian 3 dan 4 jam 4.16 WIB di gereja ini. Yang hadir dalam kebaktian angkat sidi yaitu anak yang diangkat sidi, orang tua, pendeta, BPMR, dan serayan setempat. Pakaian angkat sidi putih-putih untuk anak-anak yang laki-laki memakai dasi. Yang ketujuh, persembahan ucapan syukur. Sudah diterima persembahan ucapan syukur TRU dari yang pertama, keluarga almarhum Bapak Laura Brahmana, anggota PJJ Peringgan 7, sebesar Rp2.500.000 mengucap syukur kepada Tuhan karena liturgi penguburan Bapak Laura Brahmana telah berjalan dengan baik dan Nande Laura Berusebayang beserta anak-anak berada dalam keadaan sehat-sehat. Kegunaannya dapat kita lihat di warta jemaat. Yang kedua, Iwe Hendra Silitonga SE, Herlina Silalahi SE, anggota PJJ Peringgan 5 sebesar Rp10 juta, mengucap syukur karena berkat pertolongan Tuhan, semua keluarga, orang tua, anak, menantu, cucu dan cicit berada dalam keadaan sehat-sehat. Kegunaannya ada di warta jemaat. Yang ketiga, Saudara Bahtera Silalahi ST, Devi Velmarina Berubangun SP, anggota PJJ Peringgan 5 sebesar Rp1 juta, mengucap syukur karena pertambahan usia anak Felicia Sri Hagaina Silalahi yang ke-10 tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan pertumbuhan iman yang sempurna buat anak kami Felicia beserta semua keluarga sehat-sehat. Kegunaannya ada di warta jemaat. Yang keempat, Dr. Anete Regina Beru Brahmana, MKED, PED, spesialis anak, anggota PJJ Peringgan 2 sebesar Rp2 juta, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga, semua keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Kegunaannya ada di warta jemaat. Yang kelima, keluarga Romel Ketaren, anggota PJJ Peringgan 1, sebanyak Rp3 juta, mengucap syukur karena pada tanggal 29 September 2020, Nande Romel atau Ibu A. Beruginting genap berumur 84 tahun dan semua keluarga ada dalam keadaan sehat-sehat. Kegunaannya sesuai dengan warta di jemaat. Kita ucapkan terima kasih, kita doakan agar keluarga kita ini panjang umur dan sehat-sehat selalu. Demikian warta jemaat.
Terima kasih. Kita berdoa syafaat. Allah Bapa Surgawi, kami akan menaikkan syafaat kami. Kami memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Sama seperti Musa ketika berdoa bagi bangsa Tuhan. Engkau menguduskannya, Engkau melayakkannya untuk menyampaikan doa-doa syafaatnya kepada Tuhan. Hari ini, di dalam syukur kami kepada Tuhan, kami teringat akan kehidupan kami. Kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Dalam pergumulan tantangan stabilitas keamanan negara kami. Politik di negara kami. Tuhan, kami memohon biarlah hikmat dari Tuhan. Tuntunan kuasa roh Tuhan yang memimpin pemimpin negara kami, Bapak Presiden, para menteri, dan seluruh pemerintah di daerah provinsi, kabupaten, bahkan ke daerah-daerah pedesaan. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan. Biarlah Tuhan yang memimpin mereka sehingga suara Tuhan boleh dinyatakan. Takut akan Engkau, Tuhan, Engkau torehkan bagi mereka sebagai pemimpin sehingga masyarakat boleh disejahterakan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, khususnya di negara kami ini. Biarlah satu dengan yang lainnya dalam berbagai denominasi. Engkau mempersatukan kami dan mengikat kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga kami sehati sepikir dalam roh dan kebenaran. Boleh menyatakan kasih Tuhan yang sempurna itu lewat persekutuan kami, kesaksian dan diakonia kami. Sehingga dunia ini boleh melihat dan mengaku hanya Tuhan yang kami sembah. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, buat Runggun GBKP Runggun Batang Serangan ini. Tuhan, apa yang sudah kami dengar lewat warta kebaktian, pelaksanaan kegiatan gereja Tuhan, kebaktian rumah tangga, perpulungan jabu-jabu, juga PA-PA setiap kategorial, juga kegiatan ngawan, angkat sidi yang akan dilakukan di gereja Tuhan. Berkatilah ia Bapa. Biarlah semuanya boleh berjalan hanya oleh kehendak Tuhan. Sehingga namamu dimuliakan. Dan kami semua jemaat Tuhan terberkati. Beroleh pengharapan dan semangat hidup. Tuhan, kami juga berdoa, ya Bapa, buat saudara-saudara kami. Dalam kegiatan diakonia gereja Tuhan. Pakai kami Bapa, boleh menyentuh kehidupan mereka lewat gereja Tuhan. Saudara kami yang ada di Gelora Kasih. Buat saudara dan orang tua kami yang ada di pusat pelayanan orang tua sejahtera. Buat saudara-saudara kami Tuhan yang sama beroleh anugerah Tuhan di Alpha Omega. Yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan kami. Tuhan, berkatilah mereka semua. Dalam kebutuhan hidupnya, Tuhan jamah mereka. Engkau pakai juga Tuhan pengelola. Hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai untuk boleh mengasihi mereka. Tuhan berkati mereka juga. Kami juga memohon sehingga tidak hanya lewat doa, tapi lewat apa yang kami miliki. Lewat tenaga kami, lewat doa kami, lewat perhatian kami. Pakai kami Tuhan menjamah kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yang menderita, rumah tangga yang disharmoni. Tuhan, berkati seluruh umat-Mu. Biarlah yang sakit Engkau pulihkan karena kuasa pemulihan ada pada Tuhan. Kalau dia menderita karena pergumulan hidup yang tidak ada damai di keluarga, Tuhan ikat mereka dalam damai dan kasih Tuhan. Sebagaimana Engkau mempersatukan rumah tangga itu di dalam nama Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan lewat virtual. Tuhan Yesus, tentu kejenuhan mereka hadapi. Baik orang tua yang harus mendampingi dalam keterbatasan, mungkin sering terjadi miskomunikasi. Tuhan tolong beri kesabaran, beri ketahanan bagi kami. Sehingga kami boleh melihat dalam setiap pergumulan itu ada pendidikan, ada proses yang Tuhan mau bentuk kami sehingga kami semakin kuat. Anak-anak kami semakin teguh menjalani kehidupan masa mudanya. Dengan cita-cita mereka Tuhan kami serahkan kepadamu.
Engkau berkati mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang beroleh sukacita karena berulang tahun Engkau tambahkan usia bagi mereka. Tentu ini anugerah yang besar Tuhan. Kami tidak bisa menambahkan sehasta pun, walau itu dengan kemampuan apa yang kami miliki. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Berkati mereka sehingga dalam sukacitanya tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam usianya yang bertambah, biarlah kedewasaan itu semakin juga mereka miliki dalam iman, dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan, biarlah cinta kasih mereka Engkau teguhkan lewat hari-hari yang menjadi momen peringatan syukur mereka. Kami teringat juga buat saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan, Nande Melsi, Nande Sri Milala, Nande Basir Borusiregar, Doanta Jaya Brahmana, Nande Hartama, Nande Frans, Nande Adi Borusingarimbun, Nande Immanuel Borubarus, Nande Glorius Borupinem, Nande Nita, Nande Diego, Bapak Andi Ginting. Semua mereka mengharapkan kesembuhan yang dari Tuhan. Jamah mereka Bapak, teguhkan hatinya. Karena lewat imannya mereka akan dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang selalu terbuka untuk Tuhan pakai. Lewat ucapan syukur, persembahan syukur mereka. Engkau tambahkan berkat yang berlimpah. Biarlah Tuhan, gereja ini boleh terus bertumbuh di dalam kebersamaan, persekutuan. Sehingga ketika kami diberkati, kami boleh teringat untuk memberkati juga. Ketika kami ditambahkan berkat, kami juga boleh menjadi saluran berkat. Berilah kesehatan bagi setiap keluarga-keluarga di Runggun GBKP Batang Serangan ini. Kami juga berdoa buat seluruh serayan Tuhan, pendeta yang Tuhan percayakan boleh melayani di Runggun GBKP ini. Tuhan berkati mereka dalam sukacita, Tuhan pakai lebih heran lagi. Sehingga kami semakin memberi hati kami, memuliakan dan melayani Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah dirimu dan jadilah alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah dalam mengasihi mereka yang dilayani di YKPD, GBKP, Alpha Omega, Pepos dan Pak Gelora Kasih, serta setiap orang yang lemah yang akan menguatkan engkau. Terimalah berkat Allah. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yesus mengizinkan